Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti dan melaksanakan ibadah minggu pada jam 9 pagi hari ini. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pengumuman. Bagi yang membawakan HP, mohon disilentkan. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang membawa putra-putrinya, mohon ditertibkan agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita hari ini. Untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini, dipersilakan kita untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Kesahan nomor 54 ayat 1, 2, dan 3.
kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun Sinode ke-47 ini adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan di dalam nama anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menebus kita dari dosa dan telah menghidupkan kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong, menghibur, menguduskan, serta menyempurnakan kita. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam bagi saudara jemaat yang datang kepadanya dengan limpah syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Tema ibadah kita hari ini berangkat dari peristiwa Tuhan Yesus membagi makan kepada 5.000 orang. Yesus mengajari mereka untuk berbagi bukan dari apa yang tidak ada pada mereka, tetapi mulai dari apa yang ada pada mereka. Dan ini jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Dan kemudian Tuhan melipat gandakannya, mulailah mereka berbagi dari diri sendiri lewat apa yang ada padamu, biarkanlah Tuhan yang mengerjakan dampak besarnya.
Saudara-saudara jemaat, kita memasuki refleksi perjalanan 47 tahun Sinode GKO. 47 tahun Tuhan menyalakan pelita ini bukan untuk disembunyikan di balik tembok, melainkan diletakkan di atas kaki Dian agar seluruh rumah diterangi. Tuhan tidak memanggil gerejanya untuk berdiam dan memperkaya diri. Kini kami berdiri di antara syukur dan tanggung jawab di tepi masa lalu yang penuh rahmat dan masa depan yang menantang. Inilah kami 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kami. Lipat gandakanlah menurut kuasa dan kasih-Mu. Atas kesadaran karena disentuh Roh Allah, sehingga kita insyaf akan segala dosa kita, serta atas ucapan lisan bibir kita yang dengan tulus mengakui kesalahan dan dosa kita, maka anugerah Allah menghampiri setiap kita. Dan firman-Nya berkata dalam Yohanes 8 ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian Kidung Keesaan 580 bait 1 dan 2. Lama kita
Bapa, hari ini kami seluruh umat-Mu yang ada dalam naungan Sinode GKO, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menambahkan setahun usia Sinode GKO. Pada tanggal 29 Juli kemarin kami memasuki usia 47 tahun. Dan hari ini kami percaya setiap kebenaran firman yang diperdengarkan tidak sekedar mengajak kami melihat ke belakang 47 tahun penyertaan Tuhan, tapi sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk kami merefleksikan panggilan kami dan identitas kami sebagai milik Tuhan di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berkarya. Maka biarlah hari ini setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diperlengkapi, diingatkan, dan kami percaya bahwa firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam hari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari Injil menurut Matius pasal yang ke-14. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Di bawah judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini seluruh jemaat, bahkan yang atau bisa dikatakan gereja-gereja lokal yang berada di bawah naungan Sinode GKO, itu kita melakukan ibadah minggu sekaligus menjadi ibadah syukur perayaan hari ulang tahun Sinode GKO yang ke-47 yang jatuh tanggal 29 Juli kemarin. Jadi izinkan saya sampaikan selamat ulang tahun buat kita semua. Kayak marah kah? Selamat ulang tahun gitu ya. Selamat ulang tahun 47 tahun, kira-kira sudah dewasa atau masih anak-anak itu? Dewasa ya? Oh, berarti ini orang-orang yang dewasa dalam iman ini.
Karena Depok 1 itu lebih lagi, 49 kan. Dan kita lebih dulu dari Sinode GKO. Dari tempat inilah mulailah Tuhan mengembangkan gerejanya. Yang kembangkan itu Tuhan, bukan manusia. Yang melakukan segala sesuatu sampai hari ini GKO ada adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi nggak ada apapun yang bisa kita banggakan selain membanggakan atau memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan gereja sampai dengan hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah syukur hari ulang tahun Sinode GKO yang ke-47 ini, semua anggota gereja diajak untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema misi Allah dalam keluarga, membagikan 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 roti dan 2 ikan di rumah? Lebih. Nggak mungkin cuma ada 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Pasti di rumah ada 10 lebih lagi gitu ya. Lebih dari jumlah 5. Ikan apa lagi gitu ya. Tapi ini kan kita nggak terjemahkan secara hurufiah ya. Bahwa misi Allah itu kita pergi bagi-bagi 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada pesan penting bagi kita. Mengandung makna bagaimana kita sebagai gereja yang di dalamnya adalah keluarga-keluarga Kristen itu melakukan sesuatu dari hal sederhana tapi berdampak besar bagi banyak orang. Amin. Mau kita lakukan itu ya? Karena itu misi Allah bagi kita. Maka hari ini saya ingin ajak kita fokus pada satu ayat yang mendasari tema kita. Ya, ayat yang ke-16. Coba Bapak Ibu kita lihat ayat 16. Ini ayat yang bagi saya memang ini kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tapi di ayat ini kita melihat ada misi Allah bagi kita. Ayat 16, sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka yang pertama di situ, Yesus berkata kepada mereka, mereka di situ siapa? Siapa? Para murid, betul. Yesus berkata kepada para murid, tidak perlu mereka itu pergi. Mereka yang kedua dimaksudkan kepada siapa? Orang banyak. Orang banyak yang mana? Bukan orang banyak yang yang sedang lalu lalang. Orang banyak yang sedang mengikuti Kristus. Dan mereka nggak mungkin ikut Tuhan Yesus karena nggak ada maksud. Ya, Tuhan Yesus saat itu sedang menyendiri. Tapi ini orang banyak datang ikut Tuhan Yesus. Pasti ada kebutuhan mereka yang harus dijawab. Ya, makanya mereka datang kepada Yesus. Lalu Yesus katakan di bagian berikutnya, kamu para murid harus beri mereka makan. Jadi ada satu perintah yang di dalamnya mengandung misi Allah. Ya, mereka tidak boleh pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini kalimat sederhana, maknanya dalam sekali. Ya, kalau kita coba renungkan kalimat ini mengandung perintah Yesus yang tadi saya katakan di dalamnya tuh ada panggilan misi, mengerjakan sesuatu. Apa itu misi? Misi Allah itu bicara tentang ketika Tuhan mengajak kita membuka mata untuk melihat kebutuhan dunia. Misi Allah itu selalu dimulai ketika Tuhan ajak siapa? Kita manusia. Buka mata lalu lihat apa yang menjadi kebutuhan dunia. Waktu Yesus datang ke dunia, Yesus bawa misi siapa? Bapa. Betul ya? Allah Tritunggal. Yesus bawa misi Allah ke tengah dunia. Karena Allah melihat ada kebutuhan manusia. Kita butuh untuk diselamatkan. Ingat sebelum kedatangan Kristus, manusia diciptakan sempurna, serupa segambar dengan Allah. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia sedang berjalan menuju kebinasaan. Maka Tuhan melihat ada kebutuhan dunia. Kenapa? Mereka harus diselamatkan. Dia utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lakukan misinya. Dan Yesus selesaikan misi itu dengan sempurna. Kita terima keselamatan itu, amin. Ya.
Jadi misi Allah itu selalu dimulai dari Tuhan bukakan kita untuk lihat sesuatu yang jadi kebutuhan dunia, yang harus kita kerjakan itu. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam perjalanan dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang pilihannya. Bapak Ibu merasa enggak menjadi orang-orang pilihan Allah? Amin ya. Kita diselamatkan itu bukan cuma sekedar untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Apa itu? Tuhan mau melalui hidup kita, berita keselamatan itu sampai kepada banyak orang. Maka Tuhan pilih kita untuk melakukan misi panggilan itu. Ya, Tuhan pilih kita untuk beritakan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Kira-kira kita tahu nggak ya apa kebutuhan dunia saat ini? Nggak usah dulu dunia secara besar, bangsa ini sajalah. Apa kebutuhan bangsa ini? Apa kebutuhan masyarakat yang ada dalam bangsa ini? Coba kita lihat mungkin dari kebutuhan kita lalu kebutuhan orang-orang sekitar kita. Tadi saya tanya pagi hari, saat ini kondisi kita lagi aman-aman saja, baik-baik saja atau lagi siaga satu? Hah? Baik-baik saja. Orang bilang, dalam iman saya percaya semua baik-baik saja, amin. Tapi kalau buka mata kita dan melihat apa yang sedang terjadi dalam dunia saat ini, kita bisa bilang tidak sedang baik-baik saja, ya kan? Maka kita dengar ada banyak orang mulai bersungut-sungut, ada banyak orang mulai marah, melakukan banyak hal sebagai tindakan protes untuk sesuatu yang sedang terjadi. Orang butuh tenang, dunia ini butuh kedamaian. Dunia butuh menjalani hidup itu tanpa problem. Tapi kita nggak bisa. Sampai kapanpun tetap harus ada masalah. Begitu BBM naik, semuanya naik. Gitu ya. Kemarin saya baru sharing ada satu orang, dia bilang gini, aduh Bu Pendeta sekarang tuh bawa 100.000 ke pasar itu nggak ada apa-apanya. Terus saya bilang, masa? Itu kalau beli tempe itu makan seminggu itu. 100.000 itu, iya kan? Tapi kan kadang-kadang bahasa itu keluar ya, 50.000 bawa ke pasar mau dapat apa? Pastilah dapat. Kan tergantung kita mau makan apa. Kalau bawa 50 mau beli B2 1 kilo ya nggak bisa. Iya toh? Bawa 50 tapi memang nggak dapat apa-apa, ya nggak mungkin dapat B2. Harganya sudah di atas. Tapi setidaknya tempe, telur masih kita dapat untuk kita makan. Tapi banyak orang bersungut-sungut atau bersyukur. Kemarin saya ke pasar, terus begitu dengar yang jualannya bersungut-sungut, dia bilang begini, aduh ibu sekarang semuanya naik, kita sampai bingung mau jual berapa. Saya bilang bersyukur aja Bu, masih ada. Coba kalau nggak ada cabai, di saya ada pohonnya, ada buahnya sedikit. Ya. Coba kalau nggak ada cabai, yang biasa makan pedas, lama-lama andaliman digigit juga gitu ya. Gitu kan, lada gigit, yang penting ada pedesnya. Yang penting kan ada, amin. Tergantung kitanya aja, keinginan kita mau seperti apa. Tapi saya mau kasih tahu, dunia tuh lagi butuh damai sejahtera. Coba kita sekali-sekali kalau berdiri di gerobak jual sayur itu, kita lihat, saya kalau sekali-sekali ya, saya kalau ke gerobak sayur saya lihat, satu ini bersungut, marah-marah, minta turun harga. Yang tukang sayurnya yang mukanya itu, dia harus tetap tersenyum. Saya bilang, tersenyum padahal dalam hati marah-marah ini. Orang semua butuh damai sejahtera. Siapa yang harus berikan itu? Orang-orang yang terlebih dahulu merasakan damai itu. Siapakah dia? Siapa yang harus terlebih dahulu merasakan damai sejahtera dari Tuhan? Saya. Amin. GKW Jemaat Depok 1 harus lebih dulu ngalamin damai sejahtera itu. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa bagikan itu ke bagian orang lain. Yang ada kita hanyut dalam arus dunia yang semua timbul persungutan. Padahal bersungut-sungut adalah salah satu dosa Israel yang tercatat dalam 1 Korintus 13 ayat 10 itu.
Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Maka hari ini kita melihat firman Tuhan, perikop ini memang seringkali kita baca sebagai bagian dari mujizat Tuhan beri makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di hari ini kita diajak untuk melihat lebih dalam bagaimana murid-murid Yesus itu diajak untuk melihat ada loh misi Allah dengan buka mata kalian, ada masalah ini dalam kehidupan banyak orang saat itu. Murid-murid lihat ada masalah yang sama, tapi mereka bilang begini, coba Bapak Ibu lihat dalam ayat yang ke-15. Kita lihat respon para murid. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Terus suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Emang murid-murid gak butuh makan hari itu? Mereka juga butuh. Tapi mereka berpikir begini, ini ada masalah nih. Ini orang banyak sekali. Udah Tuhan suruh aja mereka pergi. Daripada itu jadi masalah kita, kira-kira begitu kan? Bukan urusan saya itu. Suruh mereka pergi Tuhan. Ya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Coba kita lihat ya dari dua sisi ini. Para murid lihat masalah, lalu mereka bilang begini, itu bukan urusan kami. Suruh mereka pergi, cari makan sendiri. Tapi Yesus begitu lihat, Yesus bilang, kamu harus kasih mereka makan. Berarti kita bisa melihat gini, kalau murid-murid mereka lihat masalahnya besar. Kalau Yesus melihat apa yang harus dilakukan bagi orang banyak ini. Kira-kira kalau pengandaian, kita tuh lebih cenderung jadi para murid seperti itu atau jadi seperti Tuhan Yesus? Iya tuh. Kadang-kadang kalau ada masalah kita bilang bukan urusan saya. Tapi kalau Yesus tidak. Begitu dia lihat masalah dia bilang, itu harus diselesaikan. Bukan urusan saya. Saya kasih contoh sederhana. Dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu lihat banyak masalah? Ada ya? Adalah. Kita lihat masalah, ada orang yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Cenderung melakukan dosa. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau lihat yang seperti ini, apa respon kita? Apa kita bilang, itu bukan urusan saya? Atau kita bilang begini, Tuhan tolong dia. Iya kan? Tapi lebih banyak kita bilang, bukan urusan saya, biarin aja. Emang dia orangnya begitu, biar rasain sekalian. Pakai ayat Alkitab lagi, apa yang ia tabur itu yang akan ia tuai. Tapi kita gak lakukan apa-apa. Lihat respon Yesus dan respon para murid menggambarkan bagaimana cara kita melihat dunia ini. Cara kita melihat persoalan. Apa yang terjadi sebenarnya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus, bisa nggak Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki itu tanpa kehadiran para murid? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Dia berkuasa. Dia pernah sembuhkan orang sakit. Dia pernah bangkitkan orang mati. Lepaskan orang yang terikat dari kerasukan roh jahat. Artinya tanpa para murid Yesus bisa kasih makan 5.000 orang itu. Tapi kenapa Yesus melibatkan para murid? Karena dia mau supaya murid-murid melihat bahwa ketika ada sesuatu yang menjadi kebutuhan banyak orang, kamu harus peka bahwa ini tugasmu, ini panggilanmu, ini panggilan misimu untuk melakukan sesuatu, menjawab kebutuhan banyak orang saat itu. Saya waktu baca ayat ini saya coba bayangkan kalau saya adalah salah seorang dari 12 murid Yesus yang ada saat itu. Dan saya ingin ajak kita semua juga punya imajinasi yang sama. Seandainya kita jadi salah seorang dari 12 murid yang menerima perintah dari Tuhan Yesus. Kita datang dan kita bilang, Tuhan ini ada masalah, suruh mereka pergi. Lalu Tuhan bilang begini, kasih mereka makan. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Tidak ada.
Kira-kira kalau kita ada di antara 12 murid, kita bilang apa? Bukan urusan, ya ampun tadi kan baik-baik semua sudah tuh. Apakah kita panik lalu kita bilangin, aduh Tuhan banyak orang kayak begini, mau cari makan di mana? Kita aja belum makan, bagaimana mesti urus mereka? Bisa saja ada yang bilang begitu, tapi yang di sini enggak. Saya lagi bilang yang di sono, entah di mana itu. Ya. Atau mungkin ada di antara kita yang berespon, Tuhan ini ada-ada saja. Kan tinggal mereka, itu kan tanggung jawab perut-perutnya dia, urus sendiri. Kenapa kita mesti pusing? Tuhan Yesus bukan tidak tahu persoalan yang ada. Tuhan Yesus tahu kok bahwa ada sesuatu yang digumuli. Dan kalau dia kasih perintah bukan berarti dia tidak tahu bahwa apa yang sedang terjadi saat itu. Tapi waktu Tuhan Yesus kasih perintah kepada para murid, dia mau bilang begini, kamu harus kasih mereka makan. Itu sebagai bentuk tanggung jawabmu terhadap orang-orang yang datang mencari Tuhan. Ya. Kamu harus kasih mereka makan. Karena Bapak Ibu Saudara, misi Allah itu gak pernah bergantung pada kekuatan kita manusia, tapi bergantung sama kuasanya Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan saya gak tahu, saya gak bisa, pokoknya gak bisa. Tuhan bilang saya gak butuh kamu bilang bisa, cuman butuh bilang mau. Saya berikan kuasa itu untuk kamu lakukan. Amin. Ya kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Ketika ada masalah, udahlah bukan urusan saya, urusan orang lain aja lah. Saya nggak bisa. Padahal saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, setiap masalah yang Tuhan tunjukkan di hadapan kita, Tuhan sedang kasih misinya untuk kita kerjakan. Bukan kita lempar lagi sama orang lain. Tuhan berikan itu bagi kita. Maka bahwa setiap apapun yang kita miliki di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus tahu persoalan mereka, Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu. Mereka bilang hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, satu orang makan aja tidak cukup. Apalagi ini laki-laki. Iya kan? 5.000 itu laki-laki atau perempuan? 5.000 laki-laki. Saya mau tanya, bapak-bapak kalau makan sedikit apa banyak? Ibu-ibu coba jawab dulu. Ya, laki-laki kalau porsi makan lebih banyak dari wanita atau wanita lebih banyak dari laki-laki? Laki-laki lebih banyak kan ya? Woi bapak-bapak di sini kami diet kok. Enggak ya? Itu lebih banyak berarti apa? Mana cukup ini? Tapi Yesus bilang apa yang ada padamu? Murid bilang cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus bilang apa? Bawa kemari kepadaku. Berarti menjalankan misi Allah itu tidak tergantung pada kemampuan kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan. Kuncinya datang serahkan sama Tuhan. Waktu kita serahkan sama Tuhan, mujizat itu terjadi. Bahkan dikatakan dalam ayat 20 tadi, mereka makan sampai kenyang. Tahu kenyang? Sampai sendawa. Gitu ya. Sampai kenyang. Bukan cuma sekedar alas perut aja nanti baru cari makan lain, enggak. Mereka makan sampai kenyang, sampai batuk saya. Ya. Mereka makan sampai kenyang. Tidak hanya itu, mujizat juga terjadi. Masih sisa 12 bakul. Itu yang makan sampai kenyang 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi masih sisa 12 bakul. Lihat loh, sesuatu kalau di tangan Tuhan itu luar biasa punya kuasa. Tinggal kita datang aja terus kita bilang, Tuhan saya gak mampu. Awalnya sih saya gak mau, karena saya rasa saya tidak mampu. Tuhan bilang bawa itu padaku. Maka Tuhan kelola itu menjadi sesuatu yang menjadi mukjizat bagi kita. Hari ini kita belajar 2 hal penting. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bisa lakukan banyak hal sendiri, tapi dia tidak lakukan itu. Dia bisa lakukan sendiri, dia berkuasa. Tapi dia selalu ingin libatkan kita umatnya. Supaya apa? Dalam hal kita menjalankan perintah Tuhan itu, kita punya kedekatan relasi yang akrab dengan Tuhan.
Tuhan mau libatkan kita dan itu anugerah. Betul? Siapa kita ya? Tapi Tuhan mau libatkan kita, itu anugerah. Tuhan bisa kerjakan itu sendiri, tapi dia nggak mau. Dia mau anak-anaknya melihat dan melakukan apa seperti yang Tuhan inginkan. Saya kasih analoginya begini. Ibu-ibu kalau bikin kue gitu ya, kita lagi bikin kue, terus anak kita yang umur masih kecil, belum terlalu ya, paling baru kelas 1 SD lah. Dia datang terus dia bilang gini, "Mak, aku bantu ya." Ya, itu biasanya ada 2 respon. Jauh bikin kacau. Biasa gitu kan? Jauh, nanti bikin kacau. Tapi kalau ada yang bilang gini, "Ayo, mari sini bantu mama. Pegang tapisan terigu misalnya." Karena memang itu kemampuannya cuma sampai segitu kan? Atau pegang mixer dulu. Ya, tapi nggak boleh diangkat ke atas ya. Nanti adonan melayang semua ke atas permukaan. Jadi taruh begini. Kita ajarkan anak itu. Dan dia membantu kita. Saya mau kasih tahu, tanpa itu anak bantu kita bisa selesaikan kue itu dengan baik, betul? Tapi waktu kita libatkan dia, kue itu selesai. Tapi relasi kita juga baik. Amin ya. Nah, saya ingat banget tuh, waktu kecil ketika diajak, "Mau ikut, pegang ini mixer, jangan miring ya, pernah jatuh, kena marah, gitu ya, pegang." Tapi saya ingat itu kisah. Ini saya sampaikan apa yang saya alami itu ya. Oh iya, ternyata tuh terbangun relasi kita dengan orang tua. Dan itu kuat sekali. Tapi biasa kalau ibu-ibu di sini tuh, jauh. Jangan bikin terigu, "Mak, kamu main-main lagi dengan ini barang." Ya namanya anak-anak juga suka main-main. Dia pegang terigu, dia cakar itu terigu, habis, selesai, dan kita marah-marah. Tapi kalau kita libatkan dengan hati dan kita mau dia belajar, relasi itu akan terjalin. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan bisa kerjakan semua tanpa bantuan kita. Tapi Tuhan mau libatkan kita supaya apa? Ketika kita kerjakan itu dengan Tuhan, relasi itu terbangun. Baru kita lihat, oh iya, kalau Tuhan campur tangan, dahsyat ini. Itu dia, yang pertama. Yang kedua, kita belajar hari ini sebagai orang yang terlibat dalam misi Allah di tengah dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang pilihan yang tidak dijadikan kayak robot ya. Kita tinggal tunggu menjalankan misi Allah. Belum ada petunjuk, enggak. Tuhan selalu minta kita untuk berpikirlah, bertindaklah, dan percayalah kepadaku. Ya. Tuhan minta para murid untuk pikir apa yang harus kamu lakukan. Temukan 5 roti dan 2 ikan, bawa kepadaku. Lihat aku lakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau lakukan panggilan Tuhan atas hidup kita harus berpikir. Saya kasih contoh sederhana tadi, kalau ada orang datang sama kita, pikirkan, kenapa orang ini datang sama saya? Berarti Tuhan izinkan saya untuk melakukan misinya, menolong orang ini agar apa yang dia butuhkan itu bisa terselesaikan. Kita pikir, kita bertindak, tapi yang paling utama kita serahkan itu sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan pakai maksimal, tergantung kita membuka diri dan mau datang kepada Tuhan. Maka dalam usia 40 tahun, 47 tahun Sinode GKO, Bapak Ibu, kita ada di sini bukan kebetulan, amin. Ya kan? Bapak Ibu jadi anggota GKO bukan kebetulan kan? Saya mau tanya, dari rumah sampai sini, berapa gereja yang dilewati? Oh, kalau Pak Sanyoto sudah tidak terhitung. Lewat apa tuh, jalan apa, Sriwijaya, apa? Siliwangi, Sriwijaya lagi. Jalan Sriwijaya yang ada Bakmi 33 itu. Itu sepanjang itu label apa namanya, gereja ada di situ, ya kan? Coba pikirkan, dari rumah kita sampai di sini berapa gereja yang kita lewati? Pak Reki tidak usah jawab terlalu banyak. Dari Cibubur sampai sini kan? Kenapa nggak di situ saja? Capek-capek datang sampai di sini. Coba pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa kita harus lewati banyak tempat di mana saya bisa di situ aja, ongkos jalan juga nyampe. Ngapain saya harus ke GKO? Karena bukan kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Saya pernah tanya untuk yang tinggal jauh, kenapa?
udah kayak keluarga, itu benar. Ya. Tapi kalau datang, saya rasa kayak orang asing, pasti dia akan cari keluarga. Maka GKU adalah keluarga. Mari kita bertumbuh bersama dengan melihat segala sesuatu dan membagikan 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang sederhana, tapi kalau bawa sama Tuhan itu dahsyat. Menjadi sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati kita, amin. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Saya bilang selamat ulang tahun, semua bingung. Tuhan berkati kita semua ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan-Mu yang setia dan taat, melakukan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami mau dari hidup kami pribadi, keluarga kami, di mana kami ada, hidup kami berdampak baik bagi lingkungan kami. Di tempat pekerjaan kami pun berdampak baik. Kami hanya memiliki sesuatu yang terbatas dalam diri kami. Tapi kami tahu ketika kami bawa dalam tangan Tuhan, Engkau memakai itu menjadi mujizat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan kembali pujian, Kidung Kehasan 580 bait 3 dan 4. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja-gereja dari segala waktu dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan sama-sama berkata, percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan dari anak Maria yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan, yang bangkit dari hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, yang naik surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Persatukan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang memiliki kehidupan kami, yang juga telah memilih kami menjadi umat tebusan-Mu, dan yang juga mengutus kami untuk melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku, gaya kehidupan kami, yang itu berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami ada dalam satu persekutuan keluarga Allah, Jemaat Tuhan GKO Jemaat Depok 1. Bersama-sama kami bersyukur bersama dengan keluarga besar GKO untuk pertambahan setahun usia Sinode GKO yang 29 Juli kemarin Tuhan memasuki usia yang ke-47 tahun. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di GKO. Terima kasih kami bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Terima kasih kami bertumbuh bersama dalam kehidupan kasih satu dengan yang lain. Terima kasih kami ada untuk kami dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Sinode GKO. Kami doakan seluruh jemaat-jemaat lokal, gereja-gereja lokal yang ada di bawah naungan Sinode GKO. 41 jemaat dewasa yang tersebar mulai dari Sumatera Utara sampai dengan ujung timur Papua, daerah Merauke. Tuhan kami berdoa setiap gereja boleh tetap bertumbuh di dalam visi misi Allah yang diletakkan bagi GKO untuk kami melakukan panggilan setia, komitmen kami pada amanat agung. Dan secara khusus juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan, para pendeta, para penatua, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, para pengajar, mereka yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan, agar diperlengkapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami kerjakan dalam dunia ini, itu adalah agenda Tuhan, yang Tuhan taruh di hati kami, Tuhan taruh melalui gereja, sehingga gereja menjadi tempat di mana kami semua secara pribadi dan keluarga diperlengkapi untuk kami pergi memberitakan kabar baik bagi kehidupan dunia ini, secara khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi para pelayan Tuhan yang duduk dalam kemajelisan Sinode. Tuhan berkati majelis Sinode, bahkan semua perangkat yang ada yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan bahkan program-program kami. Dan Tuhan berkati beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar semua hal yang boleh dikerjakan tidak keluar dari apa yang menjadi agenda Tuhan bagi GKO. Kami kerjakan itu bagi puji dan hormat nama Tuhan. Secara khusus persiapan sidang Sinode ke-11 GKO yang akan berlangsung di bulan Juli tahun 2027. Tuhan memberkati agar penetapan visi misi untuk 25 tahun ke depan itu boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mau apa yang kami kerjakan semuanya itu baik adanya untuk kebutuhan bangsa dan negara ini. Dan kami tahu itu kami kerjakan karena Tuhan berkarya melalui kehidupan kami. Kami tahu dan kami menyadari kami tidak punya sesuatu yang dapat kami banggakan. Karena apapun yang kami punya itu pun datang daripada Tuhan. Maka biarlah semua yang kami kerjakan semua bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus pagi ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, GKO Jemaat Depok 1.
Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu. Kami doakan keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwo, keluarga Ibu Uca Yohbet LM, keluarga Ibu Lemina Turnip Sihaloho, keluarga Bapak Penatua Bistok Paul Sinaga, keluarga Ibu Tiolona Hasahatan Tampu Bolon, keluarga Bapak Edi Mulia Juju, keluarga Bapak Denis Supit, keluarga Ibu Penatua Trihandini, dan keluarga Bapak Ferry Ferdinand Peters. 10 keluarga ini kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seru doa yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap keluarga yang kami doakan ini. Secara khusus anak-anak cucu diberkati oleh Tuhan, menjadi generasi gereja yang terus berkarya dimanapun mereka berada. Hidup mereka berguna bagi Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kau berkati dan kami imani para pelayan menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh Tuhan apa yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, dan ada impartasi kasih Allah yang mengalir dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pergumulan umat Tuhan, baik yang bergumul untuk masalah keluarga, baik yang bergumul untuk persoalan ekonomi, mereka yang bergumul untuk pekerjaan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang bergumul untuk anak-anak yang sudah meninggalkan iman kepada Kristus. Bapa, Engkau Allah yang mendampingi setiap keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini untuk terus berkarya. Dengan setiap persoalan mereka boleh mengalami relasi yang intim dengan Tuhan, karena percaya ketika semua dibawa di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab itu dan menjadi mujizat dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan peneguhan pengurus komisi dan pelantikan panitia pembangunan serta guru-guru sekolah minggu dan pengajar MTAR. Tuhan memberkati dalam ibadah tanggal 16 besok. Ada anak-anak Tuhan yang telah bersedia untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Berkati, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul karena kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiskasri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyani Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Elizabeth Sunario, anak Regita Konstantina Talupun yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Aisyah Bogor, dan anak Tan Punli Marta Mose. Tuhan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang sakit. Kau menjamah dengan kuasa-Mu dan kami percaya mereka sudah mengalami kesembuhan itu. Iman percaya semakin dikuatkan dalam pergumulan sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa dan bersuka cita bersama dengan jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Laura Evelyn Romaito Sihombing, Ibu Aksa Ulina, Diana Glorita Meon, Ovelia Jovanka Paulin Sitompul, Aliando Gustina Tonis, Saudari Winona Natania Mulia, Saudara Gamaliel Azhar Teurupun, Andres Mateo Misa, Ibu Adris Nai, Saudara Agus Effendi, Ibu Kesuma Wardani, Saudari Anjum Tafita Halwa, Saudara Gogona Yonatan Indra Teguh Surya Pardede, Sheila Nadine Putri Hardianto, Fatan Al-Fajri, Bapak Yodri Regi Adrians, Bapak Helfri, MC Payer, dan Bapak Christopher Tampani. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang mengalami pertambahan setahun usia di minggu ini. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan menaungi seluruh perjalanan kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan memberikan pertambahan usia, berarti ada kesempatan bagi mereka melakukan misi panggilan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung, Tuhan memberkati agar semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa ini diberi hikmat agar dapat mengelola setiap persoalan yang ada dengan baik, memberantasi korupsi, krisis ekonomi, bahkan juga dapat mengambil kebijakan dalam keputusan yang baik untuk pemulihan bangsa ini. Kami doakan juga rakyat yang terus ada dalam pergumulan, berdampak segala sesuatu, bahan pokok yang naik, bahkan juga BBM, mereka yang juga bergumul dengan pekerjaan, Tuhan memberkati. Bahkan kami doakan gereja hadir menjadi terang dan garam di tengah situasi ini.
Pagi ini kami mau berdoa secara khusus bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Lampung Abung. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberikan keberanian bagi orang Lampung Abung untuk menghadapi penganiayaan dan menerima Injil. Orang-orang percaya yang hidup di antara orang Lampung Abung juga terbeban berdoa demi keselamatan saudara-saudara mereka. Bahkan kami berdoa agar pelayanan melalui media digital dapat menjangkau orang Lampung Abung. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Kami serahkan seluruh gerejamu dalam syukur ini kepada Tuhan. Pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami, dan kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu memberkati bahkan melindungi kita hari lepas hari. Seperti yang tertulis dalam perkataan firman Tuhan Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
jemaat diundang berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kiranya persembahan syukur anak-anakmu dalam syukur HUT Sinode GKO ke-47 tahun ini berbau harum di hadapanmu ya Tuhan, dan juga menyenangkan hatimu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, demi Kristus kami mohon dan haturkan sembah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan jadilah pribadi yang berbagi sekecil apapun yang ada pada tangan kita. Dan karena Kristus, itu akan dilipat gandakan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan pujian Kidung Kaisan 581, bait 1 dan 2, dan bait 3 kita akan nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kita menyanyi bersama Mars GKO, secara bersama-sama kita mulai. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh.